Kriteria pertama kan najis. Najis itu misalnya darah. Darah yang keluar dari tubuh hewan itu najis. Sebagian orang ada yang makan makanan yang terbuat dari darah. Di Jawa disebut dengan istilah marus. Itu adalah jenis makanan yang haram karena kenajisannya. Di Bali ada makanan namanya lawar, seperti urat. Uratnya sebenarnya tidak najis, tapi kuahnya atau sausnya itu terbuat dari darah babi, kadang-kadang dari darah ayam, tapi sama-sama darahnya, berarti sama-sama najisnya dan itu menjadi tidak boleh. Di Taiwan ada jajanan anak kecil disebut dengan kue darah babi. Jajanan itu biasa dijajakan di depan anak-anak sekolah SD. Nah, mereka makan tapi itu terbuat dari darah babi. Di Inggris ada sosis yang terbuat dari darah. Nah, semua itu contoh makanan yang terbuat dari benda najis. Contoh yang lain dari benda najis itu adalah, mohon maaf, air kencing dari hewan atau dari manusia. Ada istilah terapi air atau terapi urin yang sering kita kenal. Nah, itu termasuk minuman yang najis dan haram juga hukumnya. Bukan apa-apa karena walaupun katanya dia merupakan obat, tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya, tetapi Allah tidak menurunkan obat kecuali dari yang halal saja. Contoh yang lain dari makanan yang terbuat dari benda najis ini adalah apa yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, bahwa semua benda yang keluar dari perut manusia atau hewan, baik lewat kemaluan depan atau lewat kemaluan belakang, itu adalah benda najis. Ya, memang tidak ada orang yang makan kotoran hewan, tapi biji kopi yang keluar dari perut luwak sebenarnya itu termasuk kriteria benda najis, karena benda najis dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwa segala sesuatu yang keluar dari tubuh hewan itu lewat kemaluan depan atau belakang, baik dia berupa benda cair, benda padat, bahkan juga benda gas. Nah, kopi yang tidak tercerna di dalam perut luwak itu adalah benda najis sebenarnya. Walaupun sudah dibersihkan, tapi dia termasuk benda najis. Di dalam mazhab Hambali ini ada pengecualian memang. Mereka mengatakan bahwa benda yang keluar dari tubuh hewan tidak najis asalkan daging hewan itu boleh dimakan. Jadi kalau ayam itu dagingnya boleh dimakan, sapi dagingnya boleh dimakan, kambing dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya, baik air kencingnya ataupun kotorannya, bukan benda najis. Nah, kalau menggunakan mazhab Hambali ini, maka kopi yang dibuat dari dari kotoran luwak itu, nah itu tidak termasuk benda najis. Kriteria makanan haram yang kedua adalah memabukkan atau disebut dengan istilah muskir. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala yang memabukkan itu disebut dengan khamar dan semua khamar itu haram. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian membuat penetapan apakah suatu benda itu, suatu makanan tertentu sudah masuk dalam kriteria khamr atau tidak. Dalam hal ini dibutuhkan penetapan dari ulama, dan kalau mau lebih kuat lagi ditetapkan oleh mufti negara, di mana para ulama melakukan penelitian atas satu zat makanan dengan berbagai macam cara. Memang salah satunya di zaman modern ini tolok ukur itu menggunakan kadar kandungan alkohol. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lebih jauh, kadar kandungan alkohol yang ada pada satu makanan atau minuman bukanlah tolok ukur satu-satunya. Sebab kalau kita mau lihat lebih dalam, ternyata banyak juga yang termasuk khamar tapi tidak mengandung alkohol. Katakanlah ganja, putau, ekstasi, pil koplo, ya, pil-pil penenang dan sebagainya, itu termasuk kriteria khamar tapi tidak mengandung alkohol. Kalau kita gunakan satu-satunya
tolok ukur adalah ada atau tidak ada kandungan alkoholnya, maka ada celah yang sebenarnya masih menganga di situ. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan berbagai macam kriteria. Nah, yang paling utama kriterianya adalah sebenarnya dengan pengetesan secara langsung atau secara empirik menggunakan para volunteer, yaitu orang-orang yang memang diminta untuk menjadi secara sukarela untuk menyicipi makanan atau minuman tersebut, yang kemudian diperiksa oleh para ulama dan para ahli, termasuk para ahli kesehatan dan sebagainya, apakah efeknya itu menghasilkan orang itu mabuk atau tidak. Nah, dalam hal ini yang bagus adalah jangan orang Islam, ya. Mungkin ya non-muslim bisa diminta jasa mereka untuk dijadikan semacam volunteer, ya. Mereka mencicipi makanan, minuman dan sebagainya, kemudian dinilai. Katakanlah ada 10 volunteer dan kemudian mereka menenggak jenis minuman tertentu yang kita masih belum tahu nih apakah khamar atau bukan. Setelah itu akan dilihat bahwa hasilnya ternyata katakanlah memabukkan. Ya sudah, kalau sudah memabukkan, beberapa volunteernya itu sudah mulai terkena gejala mabuk, ya berarti negara atau lembaga fatwa menetapkan bahwa minuman ini adalah khamar. Kalau sudah ditetapkan, siapapun nanti tidak boleh mencicipinya lagi, walaupun ketika dia minum dengan jumlah yang sedikit tidak mabuk, ataupun mungkin ada orang yang memang sudah tukang mabuk dan dia tidak mabuk hanya dengan minum 1 sloki atau 2 sloki, itu tidak mabuk misalnya, tapi tetap diharamkan. Kenapa? Karena sudah dapat status sebagai khamar. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah institusi yang bisa mengeluarkan label khamar itu. Bagaimana agar suatu minuman, katakanlah, ada kan sekarang produsen yang mengatakan minuman kami tidak mengandung alkohol, alkoholnya 0%, gitu. Kalau kita menggunakan metode berapa besar kandungan alkohol, maka kita akan terjebak sendiri. Tapi kalau kita menggunakan metode yang lebih detail, yaitu dengan melakukan penelitian secara empiris, coba buktikan minuman yang Anda produksi itu menghasilkan, walaupun tidak menghasilkan alkohol, tapi kalau diminum ternyata, misalnya ya, ternyata hasilnya memabukkan. Volunteer kita pada berjatuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa tetap masih memabukkan, berarti produk Anda adalah masih dibilang khamar. Nah, untuk itu perlu penelitian yang jauh seperti itu. Nah, tidak semua benda itu selama-lamanya menjadi khamar. Kadang-kadang ada benda yang dia menjadi khamar hanya pada proses tertentu, tapi sebelumnya atau sesudahnya dia bukan khamar. Dan ini harus kita terima, sebab di masa Rasulullah SAW yang namanya khamar itu ternyata adalah perasan dari buah anggur atau perasan dari buah kurma. Kurma yang kita makan, yang konon itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita buka puasa kita makan kurma, ternyata orang-orang Arab menjadikan kurma itu sebagai bahan baku untuk meminum khamar, untuk membuat khamar. Nah, kalau dikatakan bahwa khamar itu sekali khamar tetap khamar, asalnya haram dan sesudah itu setelah perubahannya haram, maka ini bertentangan dengan realitas yang ada di zaman Rasulullah. Buah anggur dan buah kurma itu ketika diperas tidak akan berubah menjadi khamar kecuali setelah dilakukan proses lebih lanjut. Kalau dia masih berupa perasan buah kurma, buah anggur, dia hanya menjadi jus kurma, jus anggur, atau sari buah kurma, sari buah anggur. Kalau diberikan ragi, ya diasamkan, dia berubah menjadi yogurt, itu belum memabukkan. Tapi nanti proses-proses berikutnya lagi akan membuat dia memang mulai berubah menjadi zat yang memabukkan, dan pada saat itulah baru dikatakan sebagai khamar. Tapi yang namanya khamar itu pun bisa juga berubah menjadi benda yang lain, yaitu menjadi cuka. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza takhallalal khamru", ketika khamar itu berubah menjadi cuka, maka dia sudah menjadi benda yang suci, tidak haram diminum dan tidak najis pula. Nah, artinya apa? Artinya bahwa yang namanya khamar itu tidak melekat pada satu benda terus-menerus. Dia bisa menjadi khamar pada satu waktu, tapi dia juga bisa menjadi bukan khamar pada keadaan yang lain. Nah, disebut di dalam mazhab Hanafi, istilahnya adalah al-istihalah, perubahan wujud. Ketika dia berubah wujud menjadi khamar, dia haram. Tapi ketika dia berubah wujud lagi menjadi benda yang lain, maka dia bukan khamar dan dia
tidak haram. Contohnya adalah daun ganja. Daun ganja itu kalau masih daun yang masih hijau, kemudian diolah menjadi makanan, walaupun kita makan 2-3 kilo, tidak akan mabuk. Kalau mungkin pusing-pusing, mual dan sebagainya, itu lain lah, itu bukan mabuk namanya. Nah, daun ganja itu kemudian dijemur, jadi kering ya, kemudian dirajang sedemikian rupa seperti tembakau, lalu dibungkus, dilinting dengan kertas khusus, lalu kemudian dibakar, asapnya dihirup, jadilah dia khamr. Tetapi kalau tidak seperti itu, dia tidak memabukkan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa pohon ganja dari awal sampai akhir adalah benda najis, haram dikonsumsi dan sebagainya. Tidak demikian. Sebab kalau memang kita mau mengharamkan pohon ganjanya, berarti kita juga harus mengharamkan pohon kurma dan juga pohon anggur. Buah kurma dan buah anggur itu adalah bahan baku dari khamar di masa Rasulullah SAW. Alkohol memang menjadi titik ikhtilaf di antara para ulama. Apakah termasuk kriteria khamar atau bukan? Pendapat pertama mengatakan bahwa alkohol itu adalah khamar, dengan asumsi bahwa suatu benda ketika belum mengandung alkohol dia tidak memabukkan, tetapi ketika dia sudah kemasukan alkohol dia menjadi memabukkan. Maka unsur memabukkannya adanya pada alkoholnya itu. Maka alkohol dianggap itulah biangnya khamar, sehingga alkohol itu dihukumi sebagai khamar dan kemudian dianggap sebagai najis dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Tapi pendapat yang kedua yang kelihatannya ini lebih moderat dan juga lebih kritis, mereka mengatakan alkohol itu bukan khamar. Sebab apa? Sebab yang namanya khamar itu tidak selalu mengandung alkohol. Bahwa minuman keras itu banyak mengandung alkohol, ya. Tapi ingat juga bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di makanan kita itu juga banyak makanan yang kita makan sehari-hari itu mengandung alkohol juga. Buah-buahan, pisang, durian, nangka dan sebagainya. Bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa di dalam nasi yang kita makan itu juga terkandung kadar tertentu dari alkohol. Maka kalau dikatakan bahwa alkohol itu adalah khamar, alkohol adalah khamar, tentu tidak tetap benar. Dengan asumsi seperti itu bahwa alkohol adalah khamar itu menjadi patah argumentasinya. Yang dikatakan alkohol adalah dia senyawa yang pada dasarnya dia tidak memabukkan, dan belum pernah ada orang kalau minum alkohol itu mabuk. Yang ada orang kalau minum alkohol itu mati. Alkohol itu kalau dicampur dengan yang lain, nah dia akan bereaksi. Tapi orang minum alkohol murni, alkohol 70%, tidak mabuk, meninggal. Nah, dengan demikian alkohol bukanlah khamar, sehingga dia juga tidak najis. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, di tengah masyarakat kita, ya dua pendapat inilah yang kemudian bertarung sana kemari. Tapi saya secara pribadi lebih memilih yang pendapat yang kedua ini, bahwa alkohol itu bukan khamar dan alkohol bukan benda najis. Melihat realitasnya, kita setiap hari memakan makanan yang juga mengandung alkohol, bahkan obat-obatan yang kita minum, dan itu dibolehkan oleh termasuk majelis ulama sendiri dengan kadar tertentu dari alkohol, entah 1 atau 2%, dan lembaga-lembaga fikih yang ada di dunia ini juga membolehkan dengan kadar tertentu ada alkohol di dalamnya, makanan atau obat-obatan. Itu menunjukkan bahwa alkohol tidak lantas banyak atau sedikitnya adalah khamar yang haram. Alkohol dalam jumlah tertentu, dengan ramuan tertentu, dengan kondisi tertentu, dia bisa membuat makanan itu berubah menjadi khamar. Tapi khamar bukan alkoholnya itu sendiri. Kriteria makanan haram yang ketiga adalah madarat. Madarat ini maksudnya membuat yang memakannya itu mengalami penyakit, ya, akan menjadi sakit, atau bahkan bisa membawa kepada kematian karena ternyata makanan itu berbahaya. Nah, contohnya tentunya makanan yang beracun. Racun itu sendiri hukumnya haram, sebab racun itu membunuh.
Allah sudah melarang umat Islam minum racun dengan firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kau ceburkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Maka makanan yang bisa membuat orang menjadi sakit atau malah bisa membuat orang jadi mati, hukumnya haram, termasuk racun. Nah, di zaman sekarang kita di Indonesia ini sebenarnya banyak juga makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya, seperti zat pewarna, zat pengawet, dan berbagai macam jenis makanan yang katakanlah sudah kadaluarsa, sudah tidak layak untuk dimakan. Termasuk juga konsumsi rokok. Rokok ini termasuk jenis apa yang dikonsumsi oleh manusia dan disepakati oleh para ahli kesehatan sangat berbahaya. Bahkan tingkat berbahayanya ini lebih tinggi daya bunuhnya ketimbang angka orang kecelakaan karena naik pesawat terbang atau karena ada tsunami, bencana alam dan sebagainya. Di seluruh dunia angka kematian gara-gara rokok ini secara tidak langsung adalah angka yang terbesar. Boleh dibilang rokok adalah pembunuh utama manusia. Masalah rokok, apakah hukumnya halal atau haram, memang masih menjadi perdebatan di tengah para tokoh agama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah contoh di antara lembaga fatwa yang mengharamkannya. Sementara Lajnah Bahthul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama, mereka tidak sampai pada titik mengharamkannya, tapi memakruhkannya saja. Bahkan ada satu tokoh yang mengatakan bahwa buat dirinya sebagai kiai di pondok pesantren, maka rokok itu hukumnya bukan haram, bukan halal, malah fardu ain. Kenapa? Beliau ini mengatakan bahwa untuk membaca kitab, di mana dia harus mengajar di pondok pesantren itu, huruf-hurufnya itu tidak bisa terbaca kalau dia tidak merokok dulu. Bahkan untuk menggilir istri-istrinya, memberikan nafkah batin, nah itu tidak kuat dia kalau nggak merokok dulu. Nah, ini tentu kita tidak bisa bedakan apakah beliau sedang bercanda atau memang serius dengan urusan ini. Tapi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena memang kita masih menemukan di dalam beberapa kitab yang disebut dengan istilah kitab kuning, hukum rokok itu tegas disebutkan makruhnya. Tetapi kita harus tahu juga rokok seperti apa yang dimaksud di dalam kitab kuning itu, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ternyata kita harus melihat juga sejarah rokok, bahwa rokok yang kita kenal sekarang itu berbeda dengan rokok yang ada pada masa kitab itu ditulis. 200-300 tahun yang lalu, rokoknya hanya sebatas tembakau yang dibungkus barangkali dengan daun jagung atau dengan kertas tertentu, lalu dihisap asapnya, ya sudah begitu saja. Kalaupun ada madarat yang langsung dirasakan saat itu dengan pengetahuan manusia yang berkembang, lebih kepada bau mulut yang mengganggu pergaulan. Belum sampai kepada apakah rokok itu kemudian merusak paru-paru dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara rokok di zaman sekarang, ya, rokok yang banyak beredar di negeri kita, maka memang dia merupakan benda yang oleh para dokter atau para ahli kesehatan disebut sebagai benda yang sangat berbahaya. Sebab dia terbuat dari kandungan-kandungan bahan yang sangat mematikan, racun yang sangat berbahaya buat tubuh manusia, yang mungkin kalau di sekali hisap, 2 kali hisap belum terlalu bermasalah. Tapi ketika sudah menjadi satu rutinitas, apalagi ada orang yang merokok pasif, maka nilai keberbahayaan ini sudah sangat tinggi. Ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa sebatang rokok itu terbuat dari berbagai macam bahan-bahan yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. Misalnya ada bahan untuk membuat cat. Nah, ternyata cat tembok yang sebenarnya itu buat tembok, ternyata bahan bakunya itu juga digunakan juga untuk bahan baku sebatang rokok. Ada terkandung juga dalam sebatang rokok itu metanol. Yang kita kenal metanol itu adalah bahan bakar roket. Bahkan ada juga mengandung kadmium yang menjadi bahan baku batu baterai. Bahkan sebatang rokok itu juga mengandung butane
yaitu gas atau cairan yang ada di dalam korek api itu untuk kita pemantik api itu kan menggunakan bahan bakar cair, itu butane. Nah ternyata butane itu juga menjadi bahan baku dari sebatang rokok. Ada metanol, limbah gas yang sangat beracun itu ternyata digunakan juga untuk membuat sebatang rokok. Bahkan nikotin yang sebenarnya itu digunakan untuk membunuh serangga, ya pembunuh serangga, ternyata juga ada di dalam kandungan sebatang rokok. Arsenik, racun yang sangat mematikan juga demikian, terdapat dalam sebatang rokok. Bahkan ada amonia yang kita kenal sebagai pembersih toilet. Jadi sebatang rokok itu penuh dengan berbagai macam racun yang berbahaya yang mengakibatkan manusia mengalami kerusakan pada tubuhnya, bahkan bisa sampai kepada kematian. Nah kalau kita mau jujur dengan penelitian seperti ini, sebenarnya sudah waktunya kita untuk memasukkan rokok ke dalam kriteria makanan atau sesuatu yang dikonsumsi dan itu berbahaya buat manusia. Tapi sifatnya insidental, sifatnya temporal. Mungkin suatu ketika orang akan menemukan rokok lagi modern dan sebagainya yang ternyata asapnya itu malah menyehatkan. Ini cuma misal. Seandainya suatu ketika nanti ditemukan teknologi untuk membuat rokok itu tetap enak dinikmati, tapi ternyata menguatkan jantung, menguatkan paru-paru, sehat buat ginjal, sehat buat aliran darah, dan seterusnya, sehingga orang yang merokok itu tambah sehat, saya kira rokok itu akan berubah lagi hukumnya menjadi sunnah, bahkan mungkin fardu ain. Kenapa? Karena dengan rokok itu kemudian orang jadi tambah sehat. Itu kalau rokok bisa didesain sedemikian rupa menjadi rokok yang menyehatkan. Ya tergantung nanti zamannya. Kriteria makanan yang haram, di mana makanan ini terbuat dari zat-zat hewani. Yang pertama, hewan yang dikatakan haram itu adalah hewan yang secara eksplisit disebutkan di dalam nas baik Al-Quran atau Sunnah sebagai hewan yang tidak boleh dimakan. Allah tidak menyebutkan illatnya, kenapanya, tapi Allah menyebutkan haramnya. Di antaranya adalah babi. Disebutkan di dalam Al-Quran berkali-kali bahwa babi adalah hewan yang Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah di sini kita menemukan bahwa ketika Allah mengharamkan daging babi, otomatis maka tanpa harus mengetahui kenapa illatnya, kenapa sebabnya, ya babi itu tetap haram. Mungkin sebagian orang mencari-cari illat, kenapa ini diharamkan. Misalnya ada orang mengatakan bahwa oh ternyata di dalam daging babi itu ada cacing pita, oh ada virus, oh ada penyakit tertentu, oh ternyata babi itu hewan yang jorok, dan seterusnya. Semua itu bisa saja kita terima, tapi tidak menjadi illat, menjadi hikmah. Beda antara illat dan hikmah adalah illat itu, kalau illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya berubah. Tapi kalau hikmah, tidak demikian. Saya kasih contoh misalnya, illatnya, kalau misalnya dikatakan illat dari haramnya babi itu karena dia mengandung bibit penyakit, bagaimana seandainya teknologi suatu hari bisa membuat metode agar penyakit yang ada di dalam daging babi itu bisa dihilangkan dengan suhu tertentu, dengan cara pengolahan tertentu, sehingga tidak ada cacing pita, tidak ada virus, tidak apa dan sebagainya. Kalau seandainya illatnya semata-mata itu, berarti daging babi harus berubah menjadi halal. Tapi ini bukan illat, dan ternyata juga tidak benar juga. Buktinya apa? Kalau dikatakan daging babi itu merusak tubuh dan kemudian ada cacing pita dan sebagainya, buktinya ada bermiliar manusia di muka bumi sepanjang sejarah makan daging babi dan mereka sehat-sehat saja. Bukankah orang di Cina sana itu juga makanannya babi? Tapi mereka sehat, mereka kuat. Jackie Chan aja jago kungfu itu makanannya babi. Kalau dibilang makan babi bikin melemahkan tubuh dan sebagainya, merusak tubuh dan sebagainya, nah ini cuma asumsi saja. Nah maka kita kembali kepada ketentuan dari Allah bahwa ketika Allah menetapkan suatu makanan babi haram, ya sudah kita haramkan. Sekali haram ya tetap haram lah. Mau diubah seperti apapun
Selama dia masih babi, maka dia adalah makanan yang haram. Tapi ingat, ketika satu makanan bisa berubah wujud dari satu benda menjadi benda yang lain yang namanya saja sudah berubah dan wujudnya memang betul-betul berubah, maka hukumnya harus ikut berubah. Contohnya tadi daging babi itu. Kalau ada babi berubah wujud menjadi benda yang lain, ini bukan babi siluman ya, tapi berubah wujud yang betulan. Babi mati, dikubur. Lalu di atas kuburnya itu ditanam pohon singkong. Umbinya subur karena dia menyerap makanan dari bangkai babi itu. Nah, kalau singkongnya ini kemudian kita rebus, dimakan hangat-hangat pakai kelapa dan gula Jawa, pertanyaannya adalah apakah singkong ini halal atau haram? Ya, jawabannya halal. Kenapa? Karena yang kita makan adalah singkong. Yang kita makan bukan babi. Dan singkongnya pun rasanya rasa singkong, tidak singkong rasa babi. Nah, maka walaupun kita tahu bahwa singkong ini tumbuh di tanah yang asalnya dari babi, tapi ketika dia sudah mengalami perubahan wujud, ya sudah, berarti dia sudah bukan babi lagi. Di masa lalu kalau kita lihat dalam banyak riwayat, orang membuat garam itu dari abu, dari arang yang sudah berubah jadi abu, dan ternyata bangkai babi pun termasuk yang kemudian bisa diubah menjadi arang, kemudian berubah menjadi garam. Dan ketika sudah menjadi garam, maka dia sudah tidak dikatakan lagi sebagai babi, walaupun asalnya dari babi. Yang kedua, hewan yang secara eksplisit diharamkan adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi dari Abu Tha'labah bahwa Rasulullah SAW mengharamkan kita memakan daging keledai peliharaan. Ini ada dalam Sahih Muslim. Nah, Allah juga tidak menyebutkan apa ilatnya. Pokoknya keledai yang kita pelihara itu haram untuk dimakan. Karena Allah menyebutkan seperti itu, maka berarti kemudian haram pula buat kita untuk memakannya. Kriteria yang lain, nah kita masuk pada kriteria yang kedua. Kriteria hewan yang diharamkan yang kedua untuk kita makan adalah bangkai. Nah, bangkai ini pembahasan cukup panjang, tapi sebelum kita masuk kepada intinya, ada dua macam bangkai. Ada bangkai yang haram untuk dimakan, tapi ada juga pengecualiannya haram yang hukumnya halal. Ada yang haram, ada yang halal. Nah, kalau yang haram itu misalnya adalah hewan yang sebenarnya dia termasuk hewan yang boleh dimakan, tapi mati tanpa disembelih dengan cara penyembelihan yang benar. Atau ya mati disembelih tapi cara menyembelihnya tidak benar. Atau dia sebenarnya bukan hewan, dia adalah potongan dari bagian tubuh hewan yang masih hidup, lalu kemudian dipotong begitu saja, hewannya masih hidup, kakinya dipotong kemudian mau disate. Nah, bagian tubuh dari hewan yang masih hidup, kalau dia lepas dari tubuhnya itu, maka dia juga termasuk bangkai. Nah, adapun hewan yang halal, Rasulullah SAW sudah menyebutkan, uhillat lana maitatan. Ada dua jenis bangkai yang halal, yaitu yang pertama adalah ikan, ya, al-hutu wal jarad. Hut itu artinya ikan, wal jarad artinya belalang. Nah, dua jenis hewan itu kita tidak pernah memakannya kecuali dalam bentuk bangkai. Ya, kita kan tidak pernah menyembelih ikan. Kapan ada orang menyembelih ikan? Ya, baik itu ikan yang besar atau ikan yang kecil. Ikan teri itu tidak ada orang yang menyembelih ikan teri. Yang kita makan dari semua jenis ikan itu adalah bangkai. Tapi karena memang Rasulullah sudah membolehkan, maka ya sudah, hukumnya halal untuk dimakan. Begitu juga dengan belalang, ya, hewan yang tanpa darah itu boleh dimakan begitu saja tanpa harus disembelih. Nah, kalau kita bicara tentang penyembelihan yang syar'i, paling tidak ada 4 poin yang harus diperhatikan agar penyembelihan itu sah di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah niatnya tidak boleh untuk jadi persembahan kepada katakanlah berhala, kepada roh, kepada setan, jin,
dan berbagai macam hal. Ya, tidak boleh untuk persembahan kepada makhluk-makhluk. Dia hanya boleh disembelih karena Allah saja, yang artinya kita untuk makan, untuk keperluan dan sebagainya, tapi bukan untuk persembahan. Maka sesajen itu, walaupun yang menyembelih itu orang Islam, tapi karena niatnya untuk diberikan sebagai sesaji kepada roh tertentu, kepada jin tertentu dan sebagainya, maka itu hukumnya haram. Sebab ada ayat yang menyebutkan wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih untuk yang selain Allah. Nah, itu termasuk di dalamnya sesaji. Termasuk kerbau yang disembelih untuk kepalanya ditanam sebelum sebuah gedung didirikan, jembatan, bendungan dan sebagainya. Kepercayaan seperti itu kadang-kadang masih kita lihat. Nah, diniatkan kerbau atau sapi itu disembelih untuk dipersembahkan kepada penunggu dari gedung-gedung itu, ya, agar tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena niatnya disembelih bukan karena Allah. Kemudian kriteria yang kedua dari penyembelihan yang harus kita perhatikan adalah dari sisi sang penyembelihnya sendiri. Syaratnya penyembelihnya ini agamanya harus Islam atau minimal dia ahli kitab, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sembelihan ahli kitab itu hukumnya halal buat kita. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan sembelihan ahli kitab itu halal untukmu, wa ta'amukum halul lahum, dan sembelihan kamu orang Islam halal juga buat mereka. Nah, orang yang menyembelih ini tidak penting apakah dia taat atau tidak taat pada agamanya. Seorang Islam yang mengaku beragama Islam, yang penting statusnya dia muslim. Bahwa kemudian dia katakanlah banyak bikin dosa atau banyak tidak mengerjakan kewajiban dan sebagainya, itu tidak terlalu berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya penyembelihan. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita sebut sebagai ahli kitab. Mungkin mereka tidak pernah ke gereja, tidak pernah membaca Injil dan sebagainya, tapi itu tidak penting. Yang penting ketika kita tanya pada mereka, apa agamamu? Dia jawab, saya beragama Kristen, saya beragama Yahudi. Dan Yahudi atau Nasrani, ya Kristen itu, ya mereka adalah ahli kitab. Baik di zaman Nabi ataupun di zaman sekarang. Kenapa di zaman sekarang masih kita sebut sebagai ahli kitab? Karena begini, memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang di zaman sekarang yang Kristen dan yang Yahudi itu tidak bisa disebut sebagai ahli kitab karena alasannya, karena yang sekarang ini sudah terlalu banyak menyeleweng, sudah terlalu banyak menyimpang. Misalnya mereka sudah menyembah selain Allah, misalnya mereka sudah mengganti ayat-ayat Allah dalam kitab suci mereka. Nah, saya katakan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan pada hari ini sudah mereka lakukan juga pada zaman Nabi. Bukankah orang-orang Kristen di masa Rasulullah itu mereka juga sudah menyembah Nabi Isa, sudah menyembah Uzair. Orang Yahudi menyembah Uzair dan orang Kristen menyembah Nabi Isa. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena sidang konsil itu terjadi pada abad kedua Masehi. Rasulullah dilahirkan pada abad ke-6 Masehi. Artinya apa? Jauh sebelum Rasulullah lahir, sebelum turun agama Islam, mereka memang sudah menyembah berhala, sudah politeis, sudah ada trinitas, sudah mengganti Injil dan Taurat, dan sudah rusak begitu. Nah, tapi oleh Rasulullah mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab, gitu. Dan tidak ada bedanya dengan yang hari ini. Ada juga orang yang mengatakan bahwa yang ahli kitab itu hanyalah yang darahnya dari keturunan Bani Israel saja. Tapi pendapat ini ada kelemahannya, yaitu apa? Di masa Rasulullah, yang menganut agama Kristen itu bukan hanya orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis saja, tapi Raja Najasyi yang orang Afrika itu, yang kulitnya hitam legam itu, nah itu kan pastinya bukan keturunan dari Bani Israel. Orang dia rasnya ras Afrika, dia beragama Nasrani. Dan Rasulullah SAW memperlakukan dia dan orang-orang yang ada di Habasyah itu sebagai diperlakukan sebagai orang Nasrani. Begitu juga Yaman. Orang Yaman itu tidak ada kaitannya dengan ahli kitab, tidak ada kaitannya dengan Bani Israel, tapi mereka diperlakukan sebagai orang-orang Nasrani. Nabi menyebutkan bahwa kamu akan datang pada Muaz bin Jabal yang akan berangkat ke sana diutus oleh Rasulullah. Kamu akan berdakwah di negeri ahli kitab, orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Maka Nabi memberikan bekal-bekal tertentu. Intinya bahwa Rasulullah
menganggap mereka walaupun bukan keturunan dari Bani Israel tetap sebagai orang-orang ahli kitab yang diperlakukan juga sebagai mana yang diperintahkan di dalam Al-Quran, bahwa orang Nasrani, orang Yahudi itu adalah ahli kitab, sembelihan mereka itu halal hukumnya buat kita makan walaupun mereka tidak baca basmalah. Nah, urusan basmalah nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan masalah kriteria sembelihan yang dibenarkan adalah tentu masalah teknisnya, dimana intinya adalah bagaimana waktu menyembelih itu kita bisa menguras habis darah dari hewan yang kita sembelih itu. Satu-satunya cara adalah dengan cara penyembelihan dengan berbagai macam istilah dan teknik. Ada istilahnya zabah, ada istilahnya akar, ada istilahnya nahar dan sebagainya. Tapi intinya bagaimana agar darah itu keluar semua. Nah, pembunuhan terhadap hewan yang tidak seperti itu, katakan misalnya dengan cara dipukul, dengan cara ditembak dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan yang terakhir adalah masalah basmalah. Bagaimana masalah basmalah ini kemudian menjadi ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian besar ulama, yaitu para jumhurul fuqaha, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, semuanya itu mereka mewajibkan adanya bacaan basmalah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus dengan bacaan basmalah, karena dasarnya adalah jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa basmalah ini adalah syarat sah dari penyembelihan hewan. Walam yadhkur ismallahi alaihi, dalilnya menyebutkan kalau tidak disebutkan nama Allah maka itu termasuk hewan yang diharamkan. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah dan bukan mutlak menjadi syarat sah dari halalnya hewan sembelihan, dengan dua dalil. Dalil yang pertama yang tadi sudah kita singgung di awal, yaitu sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kita. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sementara Yahudi dan Nasrani tentunya tidak membaca basmalah ketika mereka menyembelih. Maka keharusan membaca basmalah itu sifatnya hanya sunnah dan bukan wajib menurut mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, ada satu kejadian di masa Rasulullah, yaitu para sahabat dan juga Rasulullah ketika mau makan satu hidangan yang terbuat dari hewan, ada sahabat yang ragu-ragu dan bertanya, saya tidak yakin bahwa yang nyembelih hewan ini dari suatu kaum, mereka adalah orang-orang yang membaca basmalah ketika menyembelih hewan ini. Bagaimana ya Rasulullah, pakai kita makan atau tidak? Rasulullah menjawab, samillah antum wa kulu. Ya sudah, kalian baca saja basmalah dan kemudian makanlah. Nah, dari hadis ini kita menemukan kesimpulan bahwa tidak terlalu penting apakah orang itu membaca basmalah atau tidak. Jadi kalaupun mau ya silahkan saja lakukan dan itu berpahala. Tapi kalaupun tidak mengapa. Walaupun hukumnya makruh kalau disengaja tidak membaca basmalah. Nah, itulah 4 kriteria dari sembelihan yang dibenarkan. Yaitu yang pertama, niatnya harus karena Allah dan tidak boleh untuk persembahan. Yang kedua, agama yang menyembelih harus Islam atau ahli kitab, Nasrani atau Yahudi. Yang ketiga, teknik penyembelihannya harus benar. Dan yang kemudian yang terakhir adalah wajib membaca basmalah menurut jumhurul fuqaha, tapi sunnah hukumnya menurut madhab Syafi'i. Kriteria yang berikutnya adalah hewan buas adalah hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dan seluruh tubuhnya, berdasarkan beberapa dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis yang bunyinya, kullu dhi nabin minas sibai fa'akluhu haramun. Semua hewan buas yang punya taring, maka memakannya adalah haram. Taring di sini maksudnya bukan sekedar gigi taring, tapi taring di sini maksudnya adalah hewan itu hewan yang buas menggunakan taringnya untuk membunuh mangsanya, bahkan mengoyak dagingnya. Artinya dia memang hewan buas pemakan daging. Dan juga ada hadis yang lain bunyinya wa kullu dzi mikhlabin minat tayri, dan semua yang punya cakar dari jenis burung.
atau unggas. Nah, cakar di sini beda dengan ceker. Ayam itu termasuk minat thair, tetapi ayam itu walaupun dia punya kuku, kukunya tidak digunakan untuk membunuh mangsanya, tidak digunakan untuk mencabik-cabik buruannya, tapi kakinya digunakan, cekernya itu untuk mengais-ngais tanah, mencari makanan. Ayam tidak termasuk hewan buas, tapi burung elang, burung raja wali, dan sebagainya, nah itu adalah burung-burung pemakan binatang lain, karnivora atau binatang buas. Maka termasuk dalam kriteria hewan yang diharamkan buat kita untuk memakannya. Kriteria yang berikutnya lagi dari hewan yang diharamkan kita untuk memakannya adalah manakala ada perintah bagi kita untuk membunuh hewan tersebut. Tentu ada alasan kenapa hewan itu harus dibunuh. Tidak semata-mata kita iseng-iseng cari hewan itu untuk sekedar dibunuh. Tapi hewan ini berbahaya, baik pada keselamatan kita, nyawa, atau mungkin juga dia bisa menyakiti kita dengan penyakit yang ditularkan dan seterusnya. Maka ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua hadis sahih mereka. Khamsun minal fawasiq. Ada 5 jenis hewan yang disebut fawasiq. Fawasiq ini jamak dari fasik. Fasik itu secara bahasa artinya yang keluar. Orang fasik dalam Islam itu adalah orang yang keluar dari kewajiban-kewajiban agama Islam. Harusnya dia sholat, dia tidak kerjakan sholat. Harusnya dia puasa atau zakat, dia tidak kerjakan. Itu orang fasik. Bukan keluar dari agama Islam, tapi keluar dari kewajiban mengerjakannya. Secara status dia masih Islam. Nah, khamsun fawasik, hewan yang dikatakan fawasik ini yang keluar dari aturan kebiasaannya, entah karena mereka buas dan membahayakan manusia, ataupun juga karena ada perintah kalau kita berhadapan dengan mereka dan jiwa kita terancam atau keselamatan kita terancam, kita dibolehkan untuk membunuhnya. Bahkan dibolehkan untuk membunuhnya ketika kita sedang ihram di tanah haram. Padahal kan yang namanya orang sedang ihram itu tidak boleh membunuh, tidak boleh menghilangkan nyawa, sekedar menggaruk-garuk kepala saja itu saja sudah harus hati-hati agar rambutnya tidak rontok. Tapi begitu ketemu dengan salah satu dari hewan ini, kita boleh atau malah diperintahkan untuk membunuhnya. Yuqtalna fil haram, kata Nabi. Dia dibunuh di tanah haram walaupun dalam keadaan ihram. Apa itu? Al-fa'ratu wal aqrab. Al-fa'rah tikus, wal aqrab kalajengking. Ya, tikus kita tahu dia banyak merusak, banyak menyebarkan penyakit dan sebagainya. Wal aqrab kalajengking jelas bisanya itu bisa sampai mematikan manusia. Wal hudayya wal ghurabu wal kalbul akur. Al hudayya itu adalah elang, kemudian al-ghurab itu burung gagak, wal kalbul akur dan anjing akur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama agak sedikit berbeda tentang makna al-kalbul akur. Sebagiannya mengatakan maknanya adalah anjing yang warnanya hitam. Tapi sebagian lagi mengatakan itu adalah anjing yang memakan hewan lainnya, atau anjing yang buas gitu. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bukan hanya terbatas anjing, tapi intinya kalau dia hewan buas. Jadi termasuk di dalamnya nanti ada serigala, ataukah musang, atau macan, dan sebagainya. Dia berbahaya buat kita, walaupun kita sedang ihram, maka kita boleh untuk membunuhnya. Judulnya bukan berburu, tapi judulnya adalah menyelamatkan diri. Nah, hewan-hewan itu kita diperintah untuk membunuhnya, maka haram hukumnya kita untuk memakan hewan tersebut. Kriteria yang berikutnya lagi adalah yang justru kita dilarang untuk membunuhnya. Antara lain adalah hewan yang disebutkan oleh dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang tabib, seorang dokter di masa Rasulullah datang kepada beliau bertanya tentang anid difda, tentang seekor katak. Yaj'aluha fi dawain, yang dijadikan ramuan dalam obat. Dia biasa mengobati orang dan salah satu ramuannya adalah daging kodok, katak. Dan ketika dia bertemu dengan Nabi ditanya tentang itu dan Nabi pun menjawab bahwa itu tidak boleh. Fanahahu an qatliha, tidak boleh membunuh kodok atau katak. Nah, maka kodok itu menjadi haram dimakan dengan dasar hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan An-Nasa'i. Tentang contohnya adalah kodok.
Kemudian ada lagi hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab. Nabi melarang kita untuk membunuh 4 macam dari hewan yang melata. Apa itu? An-namlah wan nahlah wal hudhud was surad. Yang pertama namlah itu semut, kemudian nahlah lebah, wal hudhud burung. Hudhud kita kenal burungnya Nabi Sulaiman itu namanya hudhud, disebutkan dalam Al-Qur'an. Was surad burung surat. Nah, ini adalah bentuk gambar dari surat dan burung hudhud. Kriteria yang terakhir adalah al-khaba'ith. Hewan yang termasuk dalam kriteria khaba'ith. Dengan dalil wa yuhallilu 'alaihimut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith. Yang jadi pertanyaan adalah apa makna khaba'ith itu? Para ulama berbeda pendapat. Khaba'ith ada yang menafsirkan segala hewan yang menjijikkan. Jadi kalau melihat hewan itu kita udah geli duluan, maka itu adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Tapi ini dibantah oleh ulama yang lain karena menjijikkan itu kan sifatnya relatif. Ada orang yang melihat satu hewan dan dia jijik, tapi ada orang lain melihat hewan itu dia tidak jijik. Nah, kalau masalah jijik ini dijadikan sebagai dasar, tentu sangat subjektif. Nah, kemudian ada yang mengatakan yang dikatakan menjijikkan itu standarnya adalah orang Arab. Kalau orang Arab menganggap hewan itu menjijikkan, maka itu tidak boleh kita makan. Tapi kalau orang Arab tidak memandangnya menjijikkan, maka boleh kita makan. Tapi standar itu pun juga bermasalah lagi. Orang Arab yang mana dulu? Sekarang orang Arab banyak. Di Tanah Abang juga ada orang Arab. Ada sebagian ulama lagi yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa khaba'is itu maknanya adalah hewan yang makan makanan yang najis. Ada jenis hewan tertentu, katakanlah ayam, itu kadang-kadang makan benda najis. Ikan lele, makan benda najis. Nah, itu dikatakan sebagai khaba'is. Nah, dalam hal ini, kalau maknanya adalah hewan yang makan benda najis, apakah hewan itu kemudian menjadi najis atau tidak boleh dimakan? Jawabnya tergantung. Kalau dia baru saja memakannya, maka najisnya itu ada di dalam tubuhnya. Nah, itu para ulama sebagian besarnya mengatakan tidak boleh dimakan hewan itu karena dia masih mengandung najis. Tapi kalau sudah dicerna dan sudah berubah menjadi benda yang lain, katakanlah sudah 2 hari, 3 hari dan seterusnya, maka kenajisannya sudah tidak ada lagi. Tidak ada larangan untuk memakan hewan tersebut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau mau makan ayam yang dia pelihara, karena ayam ini suka makan katakanlah benda-benda najis, maka dia mengurung dulu ayamnya selama 3 hari lamanya. Ini berbeda, nanti para ulama ada bilang 3 hari, 4 hari, seminggu dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau yang maksud dengan khaba'is itu adalah hewan yang memakan makanan benda najis, maka harus ada karantina dulu agar dia bisa dimakan sebagai hewan yang halal yang boleh dimakan. Tentang hewan yang hidup di 2 alam, disebut dengan istilah 2 alam dalam kitab-kitab fikih, sering disingkat menjadi barma'i. Ini adalah gabungan dari 2 kata. Bar itu artinya daratan, ma itu artinya air. Barma'i, hewan yang hidup di daratan dan juga di air. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum barma'i ini halal dimakan. Artinya tidak ada dalil atau nas yang sahih yang menyebutkan itu haram. Kalaupun ada hadisnya, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Adapun kehalalannya, maksudnya begini. Ini hewan adalah hewan air, tapi dia memang bisa juga hidup di darat. Nah, karena dia punya 2 dimensi dalam dirinya, antara hewan air dan hewan darat, maka yang lebih dimenangkan adalah dimensi keairannya. Sebagai hewan air, terserah dia mau bisa hidup di darat atau tidak, tapi dia adalah bagian dari habitat air. Nah, dia ikut hukumnya hewan-hewan air yang kalau mati tidak perlu disembelih lagi, boleh dimakan. Bangkainya boleh dimakan. Ini umumnya ulama
mengatakan demikian. Tetapi madhab Asy-Syafi'i berpendapat sebaliknya. Dalam pandangan madhab ini, kalau ada hewan barma'i yang bisa hidup di darat dan di air, dia punya dua dimensi. Nah, dimensi hewan daratnya itulah yang lebih dominan daripada hewan airnya. Kenapa? Ya, karena kalau satu hewan itu terdiri dari dua unsur, yang satu halal, yang satu haram, maka yang menang itu yang haramnya. Nah, yang haramnya di sini maksudnya hewan ini tidak disembelih, hewan ini mati jadi bangkai. Kalau hewan darat mati jadi bangkai kan haram, tapi kalau hewan air mati jadi bangkai halal. Nah, kalau halal dan haram ada pada satu tubuh, yang menang itu adalah yang haramnya. Maka dari sanalah mazhab Syafi'i menjadikan hewan barma'i sebagai hewan yang haram untuk dimakan, atau amfibi haram dimakan. Dan kemudian ada banyak contoh-contoh kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, antara lain ya seperti kura-kura, seperti kepiting, dan buaya dan seterusnya, itu termasuk hewan yang mereka sebut sebagai barma'i. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengadakan penelitian lebih dalam, tidak semua apa yang dituduhkan sebagai hewan barma'i atau hewan yang hidup di dua alam itu pada kenyataannya memang benar-benar hidup di dua alam. Sebab ada hewan air yang suka main di darat, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Habitatnya tetap air biar bagaimanapun. Sebaliknya ada juga hewan darat yang dia bisa atau suka main air, tapi dia tidak bisa hidup lama di dalam air, dia akan kembali ke darat juga. Lumba-lumba, kemudian ikan terbang, bahkan singa laut, itu bisa bikin atraksi di daratan, tapi lama kemudian dia harus kembali ke air, karena habitatnya adalah air. Dan ini oleh sebagian ulama atau jumhur fuqaha mengatakan ini bukan barma'i, berarti bukan hewan dua alam, tapi hewan satu alam. Hanya saja dia bisalah untuk beberapa saat bisa ke daratan. Penguin di kutub selatan misalnya, itu bisa ke darat, tapi pada hakikatnya dia adalah hewan air. Dia tidak bisa hidup kalau tidak di air. Kepiting, seperti itu juga. Kepiting ini oleh majelis ulama dikatakan bukan hewan dua alam, tapi disebutkan sebagai hewan satu alam. Hewan air, 100% dia adalah hewan air, bukan amfibi. Kenapa? Karena dia bernafas dengan insang, kemudian dia berhabitat di air, baik air itu air tawar atau air asin, atau ada juga yang bisa hidup di keduanya. Tidak ada kepiting yang berhabitat di darat, dan buktinya adalah kalau dia bertelur, tidak bertelur di darat, tapi bertelur di air. Maka fatwa majelis ulama menyebutkan pada tahun 2002, kepiting itu termasuk hewan yang halal hukumnya, karena dia bukan amfibi atau bukan hewan yang hidup di dua alam. Nah, dari sana kita tahu bahwa ada ikhtilaf di antara para fuqaha tentang hukum hewan yang ada di dua alam ini. Jumhurul fuqaha mengatakan tidak haram, sementara mazhab Syafi'i mengatakan haram, bahkan termasuk hewan yang sebenarnya bukan hewan dua alam, tapi di dalam mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka sering dimasukkan pula ke dalamnya sebagai hewan yang hidup di dua alam.